Fee sebanyak 15% yang nantinya ditagihkan per tahun. Jadi sebetulnya ketika driver Gojek tadi membelikan pesanan Anda pakai uang Gojek atau pakai uang Anda, berarti dia meminjamkan uang kepada Anda, iya atau tidak? Dipinjamkannya dengan 85% karena dia dapat fee dari si merchant tadi. Paham? Kalau harga makanan tadi 100.000 berarti dipinjamkannya Anda uang 85.000. Nanti ditagihkannya kepada Anda berapa? 85 atau 100? Di struktur tulis 100. Pinjam uang 85 dibayar 100 apa namanya? Selesai sudah? Subhanallah, enggak ada di dunia ini yang benar kerjaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lewat channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan taufik hidayah, nikmat iman Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, seperti video yang kita sampaikan di awal bahwa season kali ini kita coba untuk meluruskan pemikiran yang sangat-sangat kita sayangkan dari seseorang yang mengaku pakar fikih muamalat kontemporer, yakni Ustadz Irwandi Tarmidi dari Pekanbaru. Ini saya kira sangat meresahkan, sehingga dari sinilah kemudian video ini kita rilis. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memahami lebih dulu duduk perkaranya, kalau dalam bahasa Masen tasawurul masalahnya, coba kita pahami di dalam usaha GoFood. Jadi ini ada pihak GoFood. GoFood adalah pengembangan dari Gojek. Jadi ini milik Gojek. Kemudian ada Mersan. Gojek ini adalah penyedia aplikasi. Aplikasi orang memesan makanan. Kemudian ada Mersan. Mersan ini adalah para penyedia makanan. Jadi warung-warung di Indonesia. Ini apabila dia ingin barangnya atau makanannya ini diambil oleh konsumen lewat driver, maka dia harus kerjasama dengan GoFood ini. Jadi dia daftar biar dia dirilis berapa toko-toko atau warung-warung yang bisa dibeli oleh pihak GoFood. Kemudian ada yang namanya driver. Driver adalah orang yang usaha untuk menghantarkan makanan itu, namanya driver. Kemudian konsumen. Konsumen tentu masyarakat yang membutuhkan atau yang memesan makanan lewat aplikasi yang disediakan oleh GoFood. Nah, Tirmidzi atau Irwandi Tarmidi ini memahami bahwa di dalam akad pemesanan makanan ini terjadi akad riba, karena apabila dia memesan makanan lewat driver, maka driver ini menghutangi dulu, kata-kata beliau, kepada konsumen ini. Semisal harga makanan 85.000, dia hutang ke driver, driver membelikan ke Mersan atau mengambil barang ke Mersan, kemudian setelah dihantar ke konsumen, konsumen harus membayar 100.000, minjam 85.000, membayar 100.000. Kata pemikiran Irwandi Tarmidi, inilah terjadi akad kordu, hutang piutang, yang kemudian ada ziyadah, ada tambahan di dalam membayar, maka ini jelas riba, kata Irwandi Tarmidi. Nah, sesungguhnya teman-teman sekalian, kalau kita lihat kronologinya tadi, sesungguhnya ini dengan sangat mudah semua pemerhati fikih, saya kira ini akan menjanggalkan pemikiran sesat semacam ini. Coba kita ulangi lagi. Jadi Mersan sesungguhnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan konsumen. Mersan kerjasamanya dengan GoFood. Jadi di sana ada aturan, ada perjanjian bahwa keuntungan dari GoFood adalah 20% dari harga makanan. Ini clear. Kemudian driver ini sama sekali justru tidak berdosa orang ini. Jadi jangan disalahkan, jangan dikatakan ini riba. Driver ini adalah orang yang menghantarkan, dia menjual jasa. Di sana ada aturan, setiap 1 kilo di jam sibuk sekian ribu, kemudian 1 kilometer, setiap 1 kilometer di luar jam sibuk adalah sekian. Dia dibayar oleh Gojek atau GoFoodnya.
Jadi tidak ada hubungan ini sama sekali dengan konsumen. Ini penting. Nah, akan tapi memang konsumen ini memesannya itu bisa lewat Gojek atau GoFood-nya atau bisa lewat driver. Karena endingnya nanti ke driver ini, dia yang mengambil, yang menghantar. Jadi ini bisa. Nah, sehingga pembayarannya ini ada yang lewat GoPay, aplikasi GoPay yang disediakan juga oleh GoFood. Berarti pembayaran di muka, ada yang di tempat setelah makanan sampai kepada konsumen. Jadi saya kira ini murni terjadi akad pesan memesan, bukan utang piutang. Karena sama sekali lagi konsumen ini tidak berhubungan dengan merchant atau penyedia makanan langsung. Dia adalah memesan makanan kepada GoFood atau kepada driver dengan harga yang sudah disepakati. Nah, disinilah memang kemudian uang yang dibayarkan oleh konsumen itu memang di sana jelas. Jadi karena ini orang usaha, jadi tentu di sana keuntungan ini sudah urusannya driver dengan Gojek atau dengan GoFood, GoFood dengan merchant. Ini saya kira wajar. Seperti halnya kita memesan barang yang lain, saya kira sama lah. Yang sesungguhnya di dalam pemerhati fikih teman-teman sekalian, yang kita soroti sesungguhnya bukan masalah itu, tapi semisal syarat daripada pesan memesan adalah barang-barang yang la tamassuhunar, tidak bersentuhan dengan api, tapi ini sudah clear di dalam khilafiyah madzhabul arba'ahnya. Kemudian bagaimana rasul mal, pembayaran di tempat ini, kemudian sesungguhnya ini yang harus kita soroti, karena rasul mal ini sesungguhnya harus dibayar di awal, tapi ini juga sudah clear juga, bukan masalah ribanya. Jadi jauh kalau kita anggap ini adalah terjadi utang piutang dan riba, karena sekali lagi konsumen ini hubungannya adalah dengan driver atau dengan GoFood, bukan dengan merchant. Jadi tidak ada ini utang piutang, sama dengan kita memesan barang. Apa kemudian kalau kita memesan barang lewat online, kemudian pihak yang kita pesan ini dia harus membeli dulu ke produsen, ini kita katakan bahwa kita hutang kepada produsen. Kemudian kalau ada selisih antara harga di produsen dengan harga orang yang kita pesan, ini kita riba. Ya jauh, saya kira sangat jauh. Oleh sebab itu sekali lagi kita punya keyakinan yang saya yakinnya bahwa orang-orang kecil seperti driver GoFood ini, dia dengan memeras keringat, dia harus mempertaruhkan keselamatannya karena harus cepat. Ini saya kira lebih mulia dan lebih halal dibanding mereka-mereka yang menyampaikan ilmu, kemudian dikomersilkan, kemudian honornya besar, tapi menyesatkan. Saya kira lebih mulia ini. Dengan demikian, silahkan kita memberi masukan-masukan dan saat bertanggung jawab, dan saya mohon untuk dipahami dulu bagaimana Gojek, GoFood ini bekerja, sehingga kita harus menyampaikan bahwa kalau yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang haram itu haram. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang yuhallilul haram atau yuharrimul halal, orang yang mengharamkan perkara yang halal atau sebaliknya menghalalkan perkara yang haram, sehingga kita termasuk dari ancaman Rasulullah dan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang tersesat. Demikian, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء غرباء